mengucap syukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab oleh kasih dan kemurahan-Nya lah saudara dan saya, kita semua tetap ada hari ini dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kita berjumpa kembali hari ini meskipun hanya lewat sosial media atau handphonenya, tapi tidak mengurangi esensi penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Allah itu roh. Oleh karena itu kita menyembahnya tidak dapat dibatasi oleh roh. Dan Tuhan itu selalu hadir dimanapun satu dua orang ada berkumpul atas nama Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita hari ini untuk membaca firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membaca beberapa ayat firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-44. Kita akan mempelajari firman Tuhan dari Injil Matius 24 ayat 42 sampai 44. Namun saya akan meneruskan dan akan menjelaskan dari beberapa pasal dari Injil Matius ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Mungkinkah COVID-19 atau coronavirus ini merupakan tanda akhir zaman? Mungkinkah COVID-19 ini adalah tanda akhir zaman? Sebuah pertanyaan yang harus dan seyogyanya ada dalam benak kita untuk kita renungkan dan jawab dalam hati kita masing-masing. Nah, saudara sekalian, berbicara soal akhir zaman, saudara, kita sekarang sudah hidup di zaman akhir. Karena kita melihat dalam kehidupan dunia dalam abad yang ke-20 ini merupakan dalam penghitungan Masehi, saudara dan saya hidup di zaman akhir. Dan yang sekarang kita nantikan adalah akhir dari zaman ini. Nah, saudara, berbicara soal akhir zaman, tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu akan terjadi. Tidak ada seorang pun akan bisa mendeteksi tanggal waktu yang tepat kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali sebagai hakim yang adil. Namun kita diberitahukan oleh firman Tuhan tanda-tanda kedatangannya, dan tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kelak. Alkitab secara terperinci sudah menjelaskannya. Tinggal bagaimana kita dapat melihat, mengukur, dan dapat mendeteksi kehidupan dunia saat ini. Nah, saudara, ada hubungannya dengan kondisi yang dihadapi oleh dunia sekarang ini. Sehingga dengan kondisi dunia yang terjadi dengan COVID-19 ini, ada banyak orang mencoba menghubungkannya secara spiritual, menghubungkan kedatangan Tuhan dengan keadaan sekarang ini. Namun yang muncul adalah banyak spekulasi. Tidak terkecuali siapapun, spekulasi-spekulasi muncul yang mulai menghitung secara abjad, dihubungkan dengan angka COVID plus lalu 19, lalu seolah dipaksakan dapatlah angka triple 6. Nah, saudara sekalian, saya tidak akan mengajak kita untuk melihat keadaan ini dari sisi bagaimana COVID ini dengan jelas adalah dalam penghitungan abjad, bukan. Tetapi saya ingin mengajak kita bercermin dari apa yang Tuhan Yesus katakan dari Injil Matius ataupun keempat Injil soal keadaan zaman. Secara khusus dengan kondisi yang terjadi saat ini, ada sebuah hubungan yang sangat jelas yang Tuhan nyatakan
Tentu bukan karena dia yang mengadakan ini, tapi di dalam sepengetahuan Tuhan, maka COVID ini terjadi. Sebab tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar daripada pengetahuan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang Alkitab sampaikan ada hubungannya dengan COVID ini. Meskipun kedatangannya kelak adalah seperti pencuri yang tidak diketahui kapan akan terjadi, tapi tanda-tandanya Alkitab sudah menyampaikannya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tanda-tanda tersebut yang ada hubungannya dengan kondisi dunia saat ini. Yang pertama di dalam Injil Matius 24 ayat 23 sampai 28. Jelas di situ Alkitab berkata, pada menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali akan muncul nabi-nabi palsu, akan dinyatakan guru-guru palsu, akan dinyatakan penyesat-penyesat palsu. Nah, saudara, dengan adanya COVID-19 ini, maka sangat jelas menyatakan di mana akan muncul orang-orang yang atas namakan Tuhan. Sebab di dalam bagian firman Tuhan berkata, jikalau ada orang berkata, aku melihat Mesias, di sana ada Mesias, atau Mesias atau Kristus adalah aku, atau dan sebagainya, Mesias menyuruh aku, atau Mesias ada bersamaku, berbicara denganku, maka kamu jangan percaya. Sebab ayat ini dengan tegas Yesus berkata, itu akan terjadi. Mereka akan menyatakan tanda-tanda mujizat. Yesus sudah pesan, jangan kamu percaya. Saudara, saya teringat ketika anak saya masih kecil, kami pernah meninggalkannya di rumah seorang diri. Dan saya pesan kepada anak saya, kunci semua pintu. Dan kalau ada orang datang atas nama teman papa atau kerabat papa, jangan sekali-kali buka pintu. Kamu jangan membuka pintu buat mereka, siapapun dia. Saya selalu pesan kepada anak saya. Dan saya percaya bahwa anak saya mengikuti apa yang saya katakan. Dan ketika saya pulang mendapatinya, pintu dia tidak buka. Demikian pesan Tuhan Yesus. Meskipun akan ada orang menyatakan hal-hal yang sifatnya kelihatannya rohani, mengatasnamakan Tuhan sekalipun, atau mengatasnamakan Mesias sekalipun, Yesus sudah berpesan, kamu jangan percaya. Ada orang berkata, aku melihat Mesias di garis-garis tembok, aku melihat Mesias ada di awan-awan mendekat air zaman. Tanda ini Yesus sudah berkata, jangan kamu percaya. Kamu jangan percaya. Sebab memang akan muncul, akan dinyatakan pada akhir zaman hal-hal demikian. Nah, itu pun terjadi saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak pengajaran muncul dengan mengatasnamakan iman dewasa ini, memaksakan mengklaim beberapa ayat firman Tuhan dari Alkitab yang sebetulnya ini bukan iman, tapi karena ia dalam keadaan ketakutan, lalu ia mendasarkannya mengatasnamakan iman, lalu berkata, kita klaim firman Tuhan. Saudara, kalau demikian adanya di dalam Alkitab, bagaimana dengan kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak Tuhan? Kejadian-kejadian yang telah terjadi, yang bagi kita mungkin sesuatu yang tragis. Apakah mereka lebih lemah imannya dari kita? Tidak. Sebab apapun yang akan terjadi, seperti saat ini saudara, itu bisa menimpa siapa saja, baik saudara dan saya, sekalipun kita sudah berkata, aku adalah milik Tuhan. Nah, saudara-saudara kalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Yesus berkata, jangan kamu percaya, soal di akhir zaman akan muncul guru-guru palsu? Sebab Alkitab yang kita miliki adalah kanon yang tertutup, bukan kanon yang terbuka. Tidak ada lagi pewahyuan, tidak ada lagi pengilhaman sesudah kitab Wahyu. Kalau ada orang berkata, Tuhan berfirman kepadaku, ada wahyu yang Tuhan berikan kepadaku soal COVID-19, Yesus sudah berpesan, kamu jangan percaya. Sebab Alkitab sesudah kitab Wahyu, tidak ada lagi ilham, tidak ada lagi wahyu.
Oleh karena itu Alkitab adalah firman yang absolut kebenarannya. Alkitab adalah firman yang absolut kebenarannya, karena Alkitab adalah firman Allah. Nah, saudara, yang kedua, tanda yang ada hubungannya dengan keadaan dunia saat ini adalah di dalam Wahyu pasal 13 ayat 17 juga menjelaskan, pada akhir zaman itu akan terjadi yang namanya penyatuan ekonomi dunia. Penyatuan ekonomi dunia yang akan dikerjakan oleh iblis, atau one world economy. Penyatuan seluruh ekonomi dunia. Sebab saya akan bacakan bahwa Alkitab menjelaskan begini, tanda binatang itu atau tanda yang ada bilangan itu, maka inilah dasar akan terjadi jual beli. Sebab tanpa tanda binatang itu atau tanda angka 666 ini, maka tidak akan dapat terjadi transaksi jual beli menurut kitab Wahyu. Nah, saudara, tanda ini menunjukkan bagaimana keadaan sekarang. Mungkinkah? Sangat mungkin dunia menuju ke sana. Mengapa, saudara? Dengan adanya virus coronavirus ini, maka ada orang berkata kepada saya, dan atau di media sosial saudara dapat melihat, penyebarannya bisa melalui uang dan melalui uang kertas, apalagi kalau bahasa lembab, dan sangat mudah virus itu menyebar lewat uang. Sehingga ada banyak orang sekarang ketakutan memegang uang, atau sebelum memegang uang tangannya harus dilapisi dengan sarung tangan. Nah, saudaraku sekalian, memang saat ini kita sudah mengenal yang namanya mata uang euro yang digunakan di benua biru. Nah, saudara, dengan adanya kondisi saat ini yang sangat memungkinkan transaksi ke depan akan terjadi, tidak lagi dengan uang yang kita pegang, tapi bisa melalui media, aplikasi, transaksi bisa terjadi, bisa melalui microchip yang ditanam di dalam tangan, bisa melalui kartu, atau dengan hal-hal lain yang bukan lagi dengan uang kertas atau uang lokal. Alkitab sudah menjelaskan, iblis akan menggiring dunia untuk ke sana, sehingga dunia ini akan dipeliharanya atau akan dikoordinirnya, akan diaturnya menurut keinginannya. Yaitu iblis akan membawa dunia kepada satu tahap penyatuan ekonomi dunia. Saudara, di mana-mana resesi ekonomi terjadi. Belahan dunia kurang lebih 100 negara mengalami keterpurukan secara ekonomi, termasuk bangsa kita. Dan saya percaya iblis akan membuat sesuatu di kemudian hari yang seolah-olah untuk membangkitkan ekonomi dunia, tapi akan dikontrol, karena Alkitab sudah menjelaskan. Mungkinkah ini akan terjadi? Sangat mungkin dunia menuju ke sana. Nah, saudara, yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan menjelaskan, kitab Wahyu pasal 13 ayat 4 dan 8 dan 14 ayat 9. Dan Alkitab berkata, binatang yang akan muncul untuk menyatukan dunia ini, ia akan menyatukan kepercayaan atau one world religion. Dunia akan digiring untuk masuk ke tahap bukan satu agama, tapi satu keyakinan, kepercayaan. Saudara berbicara soal coronavirus maksud saya, maka dunia sekarang yang punya agama masing-masing mengklaim, klaimnya adalah begini, saudara. Agama A berkata, kami sekarang sedang berdoa supaya Tuhan melindungi kami. Agama C juga berkata demikian, Tuhan kami doakan supaya melindungi. Nah, saudara, jika COVID-19 ini tidak menimpa dirinya, masing-masing agama ini akan berkata, Tuhanku hebat, Tuhanku melindungi. Agama A, B, C, D, dan sebagainya. Atau kalau ia sendiri terlindung dan tidak mengalami masalah ini, dia akan klaim bahwa Tuhannya benar. Ini pasti akan terjadi. Seluruh agama akan berkata demikian. Nah, inilah sesuatu tanda yang iblis akan kerjakan. Lalu seluruh dunia ini akan digiring kepada kiblat sebuah penyembahan, yaitu kepada dirinya.
Agama A akan digiring untuk kiblat kepada dia, agama C juga demikian. Sehingga kebenaran bukan lagi sesuatu yang absolut, tetapi relativisme. Sesuatu yang menurutmu benar, menurutku benar. Mari kita sama-sama benar. Dan cara kita yang berbeda akan menghadap Tuhan. Tapi Tuhan kita satu. Nah saudara, ini iblis akan menggiring ke sana. Dan dia akan menjadi pusat dari sebuah penyembahan dunia. One world religion. Seluruh kiblat penyembahan akan kepada dia. Entahkah dia seorang yang agama A atau B, semuanya akan dimanipulasi oleh iblis untuk bisa kiblat penyembahannya kepada dia. Tidak terkecuali gereja Tuhan. Bahwa saya katakan bahwa seluruh anak-anak Tuhan sekalipun akan digiring. Sebab kitab Wahyu berkata, kalau seandainya ini akan terjadi, termasuk orang-orang kudus pun akan diusahakan oleh iblis untuk mengubah kiblat penyembahannya kepada apa yang iblis inginkan. Dan mungkinkah COVID ini mengarahkan, membimbing dunia ke sana? Sangat mungkin. Dan saya katakan ini terakhir dalam kebenaran firman ini. Di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 2 dan ayat yang ke-11. Lalu firman Tuhan berkata, naga itu akan muncul, macan tutul binatang yang kedua, kakinya beruang, mulutnya singa. Lalu binatang yang ketiga anak domba yang bertanduk dua, dan suaranya seperti naga. Artinya, sehingga di dalam bagian ayat 11 berkata, seluruh dunia ini akan digiring kepada satu kekuasaan, yaitu kuasa iblis akan mengatur dunia ini. Artinya dunia ini akan dibawa kepada one world government. Artinya dunia ini akan dikuasai oleh iblis dan dia akan mulai memerintah. Nah, saudara bisa melihat keadaan dunia saat ini. Negara-negara manapun semuanya rontok, termasuk negara-negara adik kuasa. Semuanya rontok, semuanya mengalami keterpurukan. Dan saya yakin iblis sedang membuat sebuah rancangan khusus bagaimana dunia ini akan disatukannya untuk dibawa kekuasaannya, sehingga akan muncul sebuah negara yang mungkin akan seolah-olah menjadi negara adik kuasa, tapi semuanya akan dikirim kepada satu kekuasaan, karena kitab Wahyu sudah menjelaskan demikian. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari dalam kehidupan kita harus tetap menyikapi situasi saat ini. Jangan saudara dalam ketakutan. Jangan saudara menjadi orang yang ketakutan hidupmu di mana. Tetaplah berjaga-jaga. Tetaplah berdoa. Belajar firman Tuhan dan melihat dunia saat ini. Sebab firman ini akan membuka mata rohani kita. Saudara dan saya saat ini sedang hidup di zaman akhir, menjelang akhir zaman. Jangan takut. Sebab suatu saat memang itu akan terjadi. Dan kalau itu terjadi di masa saudara dan saya ada, kita tetap melihat kepada rencana Tuhan dalam kemuliaan Tuhan, karena saudara dan saya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu dalam kebenaran firman Tuhan ini, sangat mungkin dunia sedang digiring kepada satu ekonomi. Sangat mungkin dunia digiring kepada satu kepercayaan, kiblat kepercayaan. Sangat mungkin iblis sedang menggiring pada satu kekuasaan. Dan sangat mungkin iblis sedang menggiring ekonomi dunia dalam kontrolnya. Nah, oleh karena itu saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari selalu siap sedia. Tuhan akan datang seperti pencuri. Dia akan datang tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan terjadi, tapi tanda-tanda sudah dia beritahukan. Siapkan diri, siapkan lampu dan minyaknya. Ketika Yesus datang kedua kali, kita akan berjumpa dengan dia. Dan COVID-19 ini ada dalam kuasa Tuhan. Saudara, jika sampai hari ini Tuhan belum melenyapkannya dari muka bumi, tentu Tuhan punya tujuan dan Tuhan punya keinginan di dalamnya. Dalam sepengetahuannya, Ia mengizinkan terjadi. Mari saudara dan saya, kita yang memperbaiki diri kita, penyerahan kita kepadanya dan pengharapan kita kepadanya tidak pernah berkurang. Apapun yang akan terjadi tidak akan mengurangi iman dan kepercayaan kita kepadanya. Sebab
kita ada dalam tangan Tuhan. Mungkinkah keadaan sekarang ini adalah tanda dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sangat mungkin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur karena kami dapat bercermin dari firman. Kami dapat melihat beberapa hal, sebuah tanda yang khusus yang ada hubungan dengan dunia saat ini. Kami tahu iblis sedang bekerja dengan giat agar dunia ini binasa dalam kekuasaannya. Engkau yang memberikan kepada kami firman. Alkitab ada dengan kami. Kami dapat bercermin dan melihat dari semua apa yang Kau telah firmankan. Tuntunlah kami, bawalah kami untuk selalu siap sedia, dan dengan iman pengharapan yang teguh kepadamu, agar dunia yang terjadi dan goncang saat ini tidak akan mengecilkan iman kami di hadapan Tuhan. Terpujilah Kau Bapa yang baik, Bapa yang punya firman. Kami bersyukur, kami berdoa, serahkan diri kami dimanapun seluruh kami berada, seluruh jemaat berada, di rumah, di tempat pekerjaan. Tuhan memelihara iman kami, agar kami tetap beriman kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, Sang Sumber segala berkat yang kekal, untuk menerima berkat yang kekal dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya, agar hidupmu pun dapat menjadi berkat bagi semua orang sampai hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput salib-salibnya. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku sekalian, demikianlah kebaktian online yang kita adakan pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menjaga Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini. Dari tempat ini saya tetap sampaikan, tetaplah berdoa, tetaplah berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan juga jangan lupa menjaga dirimu, keluargamu, dan menjaga supaya engkau tetap dalam kesehatanmu dimanapun kau berada. Sesuai dengan anjuran pemerintahan, saudara tetap ikuti segala ketentuan dan tetap bersabar untuk menanti di mana kita akan beribadah kebaktian tatap muka. Kita belum tahu sampai kapan, tapi saudara, saya harap tetap bersabar menantikan kapan kita akan bisa beribadah bertatap muka. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.